Guys, saya akan melanjutkan pembicaraan kita kemarin mengenai berhala dan pemberhalaan. Jadi guys, di sini saya mau katakan kenapa Tuhan sangat membenci ketika orang ada berhala atau pemberhalaan. Karena jelas-jelas melanggar hukum pertama dan terutama. Kalau kita baca di dalam Keluaran 20 itu, di situ dikatakan jelas Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di langit, di atas, yang ada di bumi atau di bawah. Dan jangan sujud menyembah kepadanya dan atau beribadah kepadanya. Jadi jelas di situ guys, Tuhan sudah bikin hukum kepada manusia, buat hukum kepada manusia. Jangan menyembah apapun yang ada di bumi ini selain Tuhan. Jangan memberhala apapun di bumi ini selain berharap kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah hari-hari ini masih ada orang yang memberhalakan, ada berhala di dalam kehidupan mereka? Saya menjawab banyak guys, apalagi guys bagi anak-anak muda yang saat ini kalau kita lihat mereka mencari jati diri guys. Banyak anak-anak muda saat ini mereka menjaga diri mereka dengan memakai jimat-jimat guys. Kalau orang Manado dikatakan wentel-wentel, mereka meminta kepada dukun-dukun untuk dipasangkan di tubuh mereka, diikatkan di tubuh mereka dengan satu tujuan, supaya mereka ada kekebalan tubuh, supaya ketika mereka berkelahi mereka tidak mempan, ditusuk dan lain sebagainya. Itu adalah pemberhalaan, mengandalkan kekuatan manusia, bahkan pun mengandalkan kekuatan setan. Jadi ingat baik-baik anak-anak muda dan orang tua, ajarkanlah firman Tuhan yang benar kepada anak-anak kita yang generasi muda ini. Jangan sampai karena mereka tidak memahami firman Tuhan yang benar, mereka tidak bergaul dengan Tuhan, mereka mencari-cari kekuatan di luar Tuhan, memakai supaya mereka mendapatkan jati diri dengan memakai jimat-jimat berupa wentel dengan tujuan menjaga diri. Ingat anak-anak muda, penjaga kehidupan manusia adalah Tuhan. Ketika kita menjaga diri kita dengan wentel-wentel, dengan jimat-jimat atau dengan opo-opo, kita minta batu-batuan kepada dukun-dukun untuk kita jadikan jimat-jimat, itu pemberhalaan. Dan saya katakan lagi, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita akan menjadi orang terkutuk ketika kita mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia sebagai penjaga diri kita. Dan itu adalah tipuan setan. Mana bisa batu menjaga diri kita? Saya pernah pelayanan guys, ini pengalaman pelayanan kepada satu anak muda di Manado. Dan dia memakai jimat-jimat atau wentel-wentel yang diikatkan di perut dengan kain merah. Setelah saya layani akhirnya dia mau bertobat dan dia memberikan jimat-jimat itu kepada saya. Saya katakan itu satu hal, tindakan yang bodoh, dibodohi oleh setan. Kenapa guys? Pas saya buka apa yang diberikan oleh dukun-dukun itu yang dikatakan sebagai penjaga diri, batu di dalam di ikatan-ikatan merah itu, saya pikir apa ini? Semua batu-batu guys. Apakah itu bukan satu tipuan bagi generasi muda? Maka itu guys, kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Didiklah anak-anak kita mengerti, memahami firman Tuhan, agar mereka tidak terjerumus pada kepercayaan animisme, kepercayaan dinamis, kepercayaan masa lalu yang melawan Tuhan. Karena jelas di situ guys, apabila kita mengikatkan diri kepada kepercayaan-kepercayaan yang tidak dari Tuhan, akan membawa kita binasa guys. Jadi jangan sampai ada berhala di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada pemberhalaan di dalam kehidupan kita guys, yang akan membawa kita binasa, karena Tuhan murka.
Kita lepaskan semua berhala-berhala. Kalau kita masih percaya-percaya peramal-peramal, kalau kita masih percaya-percaya bertanya kepada roh-roh orang mati, kita hapuskan semua itu guys, karena itu dilarang Tuhan. Orang yang sudah mati sudah mati. Jangan kita pergi ke kubur terus kita tanya-tanya lagi, bahkan pun tanya-tanya letter atau apapun. Itu adalah berhala guys. Jangan kita lagi pergi mencari Tuhan di batu-batu besar, di pohon-pohon besar, di mata-mata air. Itulah berhala-berhala guys, pemberhalaan. Dan apa? Sekali lagi saya katakan, jangan kita mencintai apapun yang ada di dunia ini melebihi cinta kita kepada Tuhan. Kita harus tunduk sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang memberikan makanan minuman buat kita. Dia yang memberikan umur panjang bagi kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jauhkan berhala-berhala dari hidup kita, dan kita fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin.